Arab Saudi, negara yang dikenal ketat dalam menerapkan hukum syariah, tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah insiden yang tidak biasa. Peristiwa ini melibatkan seorang tenaga kerja wanita, TKW, asal Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Wanita muda ini, yang identitasnya masih dirahasiakan untuk melindungi keselamatannya, diduga terlibat dalam sebuah kasus berat yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman mati. Insiden ini terjadi di salah satu lapangan eksekusi di wilayah Riyadh, di mana eksekusi publik dengan pedang adalah metode yang masih digunakan hingga saat ini. Namun alih-alih menjalani akhir hidupnya, wanita ini menciptakan kehebohan luar biasa yang menggemparkan tidak hanya Arab Saudi tetapi juga dunia internasional. Ketika pedang Algojo melayang untuk menuntaskan hukumannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tebasan itu, yang biasanya memisahkan kepala dari tubuh dalam sekejap, kali ini justru berhenti begitu saja tanpa meninggalkan goresan. Semua orang yang hadir di tempat itu, termasuk pejabat pengadilan, Algojo, dan masyarakat yang menyaksikan, dibuat tertegun. Bagaimana mungkin ini terjadi? Menurut beberapa saksi mata yang berada di lokasi, kejadian ini berlangsung dalam suasana yang sangat menegangkan. Sebelum eksekusi dimulai, suasana di lapangan itu seperti biasa, penuh dengan hiruk-pikuk masyarakat yang ingin menyaksikan peristiwa tersebut. Wanita muda itu terlihat tegar, meski jelas terlihat bahwa ia sedang menahan ketakutan. Ketika Algojo mengayunkan pedang untuk pertama kali, ia memejamkan mata, seakan sudah pasrah dengan nasibnya. Namun yang terjadi kemudian membuat semua orang terpana. Pedang itu menghantam tubuhnya, tetapi bukannya terluka atau jatuh, wanita itu tetap berdiri tegak. Kami semua terdiam. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa, ujar seorang saksi yang enggan disebutkan namanya. Sebuah rekaman video amatir yang diambil oleh salah satu penonton pun mulai tersebar di media sosial, memperlihatkan momen yang dianggap sebagai keajaiban. Dalam video tersebut, terlihat bahwa Algojo bahkan mencoba melayangkan tebasan kedua, tetapi hasilnya tetap sama. Tubuh wanita itu seperti kebal terhadap pedang, tanpa tanda luka sedikit pun. Kejadian ini langsung memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan pejabat. Arab Saudi, para pejabat hukum yang hadir tampak kebingungan. Algojo, yang dikenal sebagai salah satu eksekutor paling terlatih di negeri itu, memeriksa pedangnya berulang kali untuk memastikan tidak ada masalah teknis. Pedang itu diasah dan dipersiapkan dengan sempurna sebelum eksekusi, sehingga kemungkinan adanya kesalahan alat tampaknya sangat kecil. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu pun saling berbisik, mencoba mencari penjelasan rasional untuk apa yang baru saja terjadi. Ada yang mengatakan bahwa wanita tersebut mungkin menggunakan semacam pelindung tubuh yang tidak terlihat. Namun, setelah pemeriksaan ulang dilakukan oleh petugas di lokasi, tidak ditemukan apapun yang mencurigakan pada tubuh wanita itu. Sementara itu, banyak yang percaya bahwa kejadian ini adalah intervensi Tuhan. Ini adalah tanda bahwa dia tidak bersalah, ujar seorang ulama setempat. Wanita asal Solo ini sebelumnya ditangkap dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Namun, dalam setiap pemeriksaan, ia selalu membantah keras tuduhan tersebut. Ia mengklaim bahwa dirinya hanya menjadi korban dari konspirasi yang melibatkan orang-orang di sekitarnya. Menurut pengakuannya, ia telah bekerja dengan majikannya selama 5 tahun tanpa masalah. Namun beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi, ia merasa sering mendapat perlakuan tidak adil dari keluarga majikannya. Ia juga menyebut bahwa ada konflik internal di rumah tangga itu yang sepertinya ingin menyalahkan dirinya. Dalam sidang pengadilan, bukti yang diajukan terhadapnya dianggap cukup kuat oleh pihak jaksa, meskipun banyak yang meragukan keabsahannya. Pemerintah Indonesia, mewakili Kedutaan Besar di Riyadh, sebenarnya telah memberikan bantuan hukum, tetapi proses peradilan di Arab Saudi seringkali berlangsung tanpa banyak ruang untuk pembelaan. Ketika berita ini sampai ke Indonesia, reaksi publik langsung membludak. Masyarakat Indonesia, terutama di Solo, merasa prihatin sekaligus terkejut dengan perkembangan kasus tersebut. Keluarga wanita itu mengaku sudah lama khawatir tentang keselamatannya, terutama setelah mendengar bahwa ia dijatuhi hukuman mati. Mereka terus berdoa agar keadilan berpihak kepada anggota keluarga mereka. Di tingkat internasional, organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International mulai angkat bicara, menyerukan agar eksekusi dihentikan dan proses hukum dilakukan ulang dengan transparansi. Media internasional juga melaporkan kasus ini secara besar-besaran, menggambarkannya sebagai kejadian langka yang tidak hanya menyentuh aspek hukum tetapi juga aspek spiritual dan kemanusiaan. Beberapa pihak bahkan berspekulasi bahwa kejadian ini bisa menjadi momentum untuk mendorong reformasi dalam sistem peradilan di Arab Saudi, terutama terkait hukuman fisik yang sering menuai kritik dari komunitas global.
Setelah insiden yang mengejutkan ini, diskusi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan TKW asal Solo itu semakin meluas. Banyak pihak yang menghubungkan kejadian tersebut dengan intervensi ilahi. Dalam budaya Arab dan Islam, keajaiban seringkali dikaitkan dengan tanda-tanda dari Tuhan. Beberapa ulama terkemuka di Riyadh menyatakan bahwa kejadian ini bisa menjadi bukti bahwa wanita tersebut mungkin tidak bersalah. Jika Allah melindunginya dari pedang, maka ini adalah pesan yang tidak boleh kita abaikan, ujar seorang ulama dalam sebuah diskusi publik yang disiarkan televisi lokal. Namun tidak semua orang sepakat dengan pandangan ini. Beberapa skeptis percaya bahwa insiden tersebut mungkin terjadi karena alasan teknis atau manipulasi yang belum terungkap. Meskipun demikian, keajaiban yang diduga terjadi itu telah menciptakan gelombang besar dalam pandangan masyarakat Arab Saudi terhadap hukum syariah. Di Indonesia, terutama di Solo, cerita ini dianggap sebagai bukti kekuatan spiritualitas. Jawa yang kental dengan tradisi kejawen. Keluarga TKW tersebut dikenal sebagai orang yang taat, menjalankan ajaran leluhur mereka, termasuk berbagai ritual doa dan meditasi. Masyarakat setempat mulai berspekulasi bahwa wanita tersebut mungkin dilindungi oleh kekuatan spiritual dari leluhurnya. Tradisi kejawen seringkali mencakup praktik-praktik doa mendalam dan penguatan energi batin yang dipercaya mampu menciptakan perisai tak kasat mata terhadap bahaya. Kami sudah berdoa setiap hari sejak dia pergi ke Arab Saudi. Kami percaya doa ini yang melindunginya, kata salah seorang anggota keluarga. Bagi banyak orang, ini adalah momen yang mempertegas bahwa kekuatan spiritual tidak bisa diremehkan, bahkan di era modern ini. Pihak berwenang Arab Saudi tidak tinggal diam. Mereka langsung meluncurkan penyelidikan mendalam untuk memastikan bahwa kejadian ini bukan hasil dari rekayasa atau kesalahan teknis. Algojo yang melaksanakan eksekusi, seorang pria berpengalaman dengan reputasi sempurna, diperiksa secara intensif. Saya sudah melaksanakan lebih dari 50 eksekusi. Dan ini adalah pertama kalinya pedang saya tidak bekerja, ujar Algojo tersebut dengan nada bingung. Pedang yang digunakan juga diambil untuk pengujian laboratorium, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa pedang itu dalam kondisi sempurna. Selain itu, tubuh wanita itu diperiksa untuk memastikan tidak ada alat pelindung atau bahan khusus yang bisa membuatnya kebal terhadap tebasan. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia tidak mengenakan apapun selain pakaian biasa. Semua fakta ini semakin memperkuat misteri yang melingkupi kejadian tersebut. Keluarga wanita tersebut di Solo merasa lega sekaligus bersyukur setelah mendengar kabar tentang keajaiban yang melindunginya. Mereka menganggap ini sebagai bukti nyata bahwa doa mereka telah didengar oleh Tuhan. Kami tidak pernah berhenti berdoa untuk keselamatannya. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan keadilan pada akhirnya, kata ibunya sambil menahan air mata. Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui kedutaan besar di Riyadh mulai bergerak untuk memastikan keselamatan wanita itu. Bantuan hukum diperluas, dan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi ditingkatkan. Kementerian Luar Negeri juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang sambil menunggu proses hukum berjalan. Dukungan publik terhadap TKW ini terus mengalir, baik dari dalam negeri maupun komunitas diaspora Indonesia di Timur Tengah. Kejadian ini tidak hanya menarik perhatian publik di Arab, Saudi dan Indonesia, tetapi juga dunia internasional. Media global mulai meliput cerita ini dengan berbagai sudut pandang. Beberapa menyebutnya sebagai keajaiban spiritual, sementara yang lain memandangnya sebagai bukti dari perlunya reformasi dalam sistem hukum Arab Saudi. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengeluarkan pernyataan resmi menyerukan agar hukuman mati terhadap wanita tersebut dibatalkan. Mereka juga mendesak Arab Saudi untuk meninjau ulang proses hukum yang berlangsung. Di platform media sosial, tagar seperti Enda Save Solo Worker dan Enda Miracle in Saudi menjadi viral, menciptakan gelombang solidaritas dari berbagai belahan dunia. Ratusan ribu orang menandatangani petisi daring yang meminta pembebasan wanita itu. Dalam sekejap, insiden ini tidak hanya menjadi isu hukum tetapi juga simbol perjuangan kemanusiaan dan keadilan global. Algojo, seorang pria berpengalaman yang telah menjalankan puluhan eksekusi tanpa cacat, menjadi pusat perhatian setelah peristiwa ini. Dengan ekspresi bingung dan tangan yang gemetar, ia memeriksa pedangnya yang telah terbelah menjadi 2 bagian. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, katanya dengan suara serak. Banyak orang yang mengenalnya sebagai eksekutor yang paling terampil di wilayah itu mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa menduga bahwa pedang itu mungkin memiliki cacat tersembunyi, tetapi penyelidikan lebih lanjut membuktikan bahwa pedang tersebut dalam kondisi sempurna sebelum digunakan. Kejadian ini meninggalkan pertanyaan besar.
Apa yang membuat tubuh wanita ini kebal terhadap tebasan? Dalam diam, Algojo itu mundur dari lapangan eksekusi, meninggalkan kerumunan yang tertegun, dan tak mampu menjelaskan apa yang baru saja mereka saksikan. Penonton yang hadir di tempat itu mengalami campuran emosi antara ketakutan, kekaguman, dan kebingungan. Beberapa mulai berspekulasi bahwa wanita ini mungkin memiliki perlindungan gaib atau kekuatan luar biasa yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Ini tidak normal, ini pasti tanda dari Allah, ujar seorang penonton dengan nada kagum. Sementara itu, yang lain mulai merasa takut, menganggap bahwa kejadian ini adalah peringatan atau teguran ilahi atas senatemi yang lebih tua. Seorang perempuan tua yang berada di tengah kerumunan terlihat berbisik sambil memanjatkan doa. Kita tidak tahu siapa dia, tapi jelas dia dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari kita semua, katanya dengan suara penuh keyakinan. Di tengah semua keributan itu, wanita asal Solo tersebut tetap berdiri tegak. Wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Matanya yang tajam memandang lurus ke depan, seolah-olah ia tahu bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Tubuhnya, yang tidak menunjukkan sedikit pun tanda luka, menjadi pusat perhatian semua orang. Saat orang-orang mendekat untuk memeriksa keadaannya, ia hanya tersenyum, tipis dan mengucapkan beberapa kalimat yang membuat suasana semakin sunyi. Saya hanya seorang hamba yang berdoa kepada Tuhan saya, katanya dengan lembut. Pernyataannya ini membuat banyak orang semakin percaya bahwa kejadian ini adalah campur tangan Tuhan, menguatkan pandangan bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan yang dikenakan kepadanya. Insiden ini segera menjadi bahan diskusi di antara ulama terkemuka dan pakar hukum di Arab Saudi. Sebagian besar ulama melihat kejadian ini sebagai tanda dari Allah bahwa hukuman mati terhadap wanita tersebut tidak semestinya dilaksanakan. Hukum manusia bisa saja keliru, tetapi kehendak Allah tidak pernah salah, ujar seorang ulama dalam siaran televisi nasional. Namun beberapa pihak yang skeptis mengajukan teori bahwa kejadian ini bisa saja disebabkan oleh faktor teknis atau bahkan trik yang belum terungkap. Pengadilan Arab Saudi memutuskan untuk menunda proses eksekusi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Langkah ini mencerminkan tekanan yang dihadapi oleh sistem hukum negara itu, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional yang terus mengawasi perkembangan kasus ini. Kisah ini dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, memicu gelombang solidaritas internasional yang luar biasa. Di media sosial, ribuan orang membagikan kisah wanita asal Solo ini dengan tagar seperti Miracle in Saudi dan Save Indonesian Worker. Komunitas diaspora Indonesia di Timur Tengah dan berbagai organisasi hak asasi manusia mulai menggalang dukungan untuk mendesak pembebasannya. Bahkan tokoh-tokoh terkenal, baik dari Indonesia maupun luar negeri, turut menyuarakan dukungan mereka. Ini bukan hanya tentang seorang wanita, tetapi tentang keadilan dan kemanusiaan, kata seorang aktivis terkenal dalam sebuah wawancara. Di Indonesia sendiri, masyarakat terus menggelar doa bersama dan acara solidaritas untuk mendukung wanita tersebut. Peristiwa ini telah melampaui batas-batas geografis, menjadi simbol perjuangan global melawan ketidakadilan dan penindasan. Algojo, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu eksekutor paling berani dan terampil di Arab Saudi, kini berubah menjadi sosok yang penuh ketakutan. Tangannya yang gemetar dan pandangan yang kosong menggambarkan keterkejutannya yang mendalam. Pedangnya yang patah menjadi bukti nyata bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Dalam sebuah wawancara singkat, ia mengaku merasa seperti sedang menghadapi kekuatan yang jauh di luar kendalinya. Ini bukan hanya kegagalan saya. Saya merasa seperti ada sesuatu yang menghentikan saya, ujarnya dengan nada penuh ketakutan. Ketakutannya bahkan memengaruhi orang-orang di sekitarnya, termasuk para pejabat yang hadir. Mereka mulai mempertanyakan apakah mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menjatuhkan hukuman kepada wanita ini. Perasaan panik dan ketidakpastian mulai menyelimuti lapangan eksekusi yang biasanya menjadi tempat eksekusi berjalan lancar tanpa banyak keributan. Di antara penonton, suasana semakin tegang. Beberapa orang mulai berbisik di antara mereka, mengatakan bahwa wanita ini mungkin adalah orang suci yang dilindungi oleh kekuatan ilahi. Seorang pria tua yang dikenal sebagai pemuka agama setempat bahkan berlutut di tengah lapangan dan memanjatkan doa dengan suara lantang. Ya Allah, jika ini adalah tanda darimu, tunjukkanlah jalan kebenaran kepada kami. Katanya membuat suasana semakin khusyuk. Di sisi lain, ada juga yang merasa takut setelah kejadian luar biasa itu. Para pejabat di lokasi memutuskan untuk menunda eksekusi wanita asal Solo tersebut. Keputusan ini diambil setelah beberapa ulama terkemuka dan pejabat pemerintah setempat menyatakan perlunya penyelidikan lebih lanjut. Ini bukan sekadar kejadian biasa.
Ini adalah sesuatu yang memerlukan pemahaman lebih mendalam, baik secara hukum maupun spiritual, ujar seorang pejabat tinggi kepada media lokal. Keputusan untuk menunda eksekusi menciptakan suasana baru di lokasi tersebut. Penonton yang awalnya hadir untuk menyaksikan hukuman mati mulai membubarkan diri, tetapi banyak yang masih membicarakan apa yang baru saja mereka lihat. Beberapa dari mereka merasa bahwa keputusan ini adalah bukti nyata bahwa keadilan ilahi tengah bekerja, sementara yang lain tetap skeptis dan menganggapnya sebagai kebetulan atau trik yang belum terungkap. Setelah kerumunan mulai mereda, wanita tersebut dibawa ke tempat aman untuk diperiksa lebih lanjut. Para petugas ingin memastikan bahwa ia tidak menggunakan alat pelindung atau apapun yang bisa menjelaskan kejadian tersebut. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tubuhnya benar-benar normal, tanpa bekas luka atau benda asing. Pedang yang digunakan dalam eksekusi juga diperiksa oleh para ahli senjata. Hasilnya, pedang itu dalam kondisi sempurna sebelum digunakan, dan patahnya pedang tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tak terjelaskan. Kami sudah memeriksa semua kemungkinan teknis, tapi ini di luar logika, ujar seorang ahli senjata Arab Saudi yang terlibat dalam pemeriksaan. Fakta ini semakin mempertegas keyakinan banyak orang bahwa kejadian ini adalah intervensi Tuhan. Di Indonesia, keluarga wanita itu tidak pernah berhenti berdoa. Mereka meyakini bahwa kejadian luar biasa ini adalah jawaban atas doa-doa panjang mereka selama bertahun-tahun. Sang ibu dengan mata yang berkaca-kaca menceritakan bagaimana ia setiap malam memohon kepada Tuhan untuk melindungi anaknya. Saya selalu yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Saat hipoteam terjadi, saya tahu dia dilindungi, katanya kepada wartawan yang datang ke rumah sederhana mereka di Solo. Berita tentang keajaiban ini juga menggerakkan masyarakat Solo dan sekitarnya untuk menggelar doa bersama. Masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang yang memohon keselamatan dan keadilan bagi wanita tersebut. Kepercayaan bahwa doa kolektif mampu membawa perubahan besar semakin menguat di hati mereka. Di luar Indonesia, dukungan untuk wanita ini terus mengalir. Media internasional meliput kejadian ini secara besar-besaran, menyebutnya sebagai keajaiban di padang pasir. Tagar seperti Miracle in Saudi dan Justice for Solo Worker menjadi trending di berbagai platform media sosial. Organisasi hak asasi manusia turut memberikan tekanan kepada pemerintah Arab Saudi untuk meninjau kembali kasus ini. Ini bukan hanya tentang keadilan untuk satu orang, tetapi tentang reformasi sistem hukum yang lebih luas, ujar seorang aktivis internasional. Bahkan para pemimpin agama dari berbagai kepercayaan turut mengeluarkan pernyataan, menyebut kejadian ini sebagai pengingat bahwa keadilan ilahi selalu hadir meskipun manusia seringkali keliru. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mulai meningkatkan upaya diplomatik untuk memastikan keselamatan warganya. Dubes RI di Riyadh langsung mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi Arab Saudi untuk membahas kelanjutan kasus ini. Kami menghormati hukum setempat, tetapi kami juga meminta agar proses ini dilakukan dengan adil dan transparan, ujar Dubes RI dalam pernyataan resmi. Tekanan diplomatik ini, ditambah dengan sorotan internasional, mulai memengaruhi opini publik di Arab Saudi. Beberapa tokoh masyarakat dan ulama mulai menyerukan agar wanita tersebut dibebaskan, atau setidaknya diberi kesempatan untuk pembelaan ulang di pengadilan. Kisah ini tidak hanya mengubah hidup wanita asal Solo tersebut, tetapi juga menjadi momen refleksi bagi banyak orang. Di Arab Saudi, masyarakat mulai mempertanyakan sistem hukum yang ada dan mencari cara untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa kesalahan. Di Indonesia, kisah ini menjadi pengingat akan kekuatan doa dan solidaritas. Wanita ini, yang awalnya hanya seorang pekerja biasa, kini telah menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan bukti bahwa keajaiban masih mungkin terjadi. Dunia kini menunggu dengan penuh harap, apakah cerita ini akan berakhir dengan pembebasan penuh atau justru membuka babak baru dalam sejarah hukum dan kemanusiaan. Keberanian wanita tersebut, ketakutan Algojo, dan keajaiban yang tidak terduga telah menciptakan salah satu kisah paling dramatis di zaman modern. Wanita asal Solo ini, yang sebelumnya hanyalah seorang pekerja migran biasa, kini menjadi simbol keberanian dan keadilan di mata dunia. Keberaniannya untuk tetap tenang dan tegar, meskipun dihadapkan pada ancaman kematian, membuat banyak orang terinspirasi. Tidak sedikit yang menyebutnya sebagai wanita baja, bukan karena tubuhnya kebal terhadap pedang, tetapi karena keteguhan hatinya yang luar biasa. Di media sosial, cerita tentang dirinya terus mengalir, dengan ribuan orang menyampaikan dukungan dan doa. Dia adalah bukti bahwa kebenaran akan selalu menang. Bahkan dalam situasi paling gelap sekalipun, tulis seorang aktivis hak asasi manusia di Twitter. Kini ia bukan hanya seorang pikadul, tetapi juga sebuah ikon yang mengingatkan
dunia bahwa ketidakadilan bisa dilawan dengan keberanian dan keyakinan. Kasus ini tidak hanya menyentuh hati jutaan orang, tetapi juga membuka pintu untuk diskusi yang lebih besar tentang sistem hukum dan kemanusiaan. Di Arab Saudi, para pembuat kebijakan mulai menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meninjau kembali penggunaan hukuman mati dan memastikan proses hukum yang lebih transparan dan adil. Sementara itu di Indonesia, pemerintah dan masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja migran di luar negeri. Wanita asal Solo ini, yang kini telah dipindahkan ke tempat yang aman, sambil menunggu proses hukum lebih lanjut, mengatakan bahwa ia hanya ingin pulang ke keluarganya. Namun, apa yang terjadi padanya telah melampaui kepentingan pribadi. Peristiwa ini